Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Lestari dari kelompok 2 akan menjelaskan sistem operasi terdistribusi. Pertama-tama, kita mulai dari pengertian sistem operasi. Di sini sistem operasi tersendiri itu ialah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah kata dan browser web. Program-program pengolah kata itu seperti WordPad atau Google Docs. Kemudian sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu meletakkan data ke dalam memori karena yang berfungsi sebagai yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Kemudian command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna, pustaka yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipakai oleh aplikasi lain. Kemudian driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Kemudian sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Kumpulan dari objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih terutama dalam sistem, space, keamanan, untuk pengembangan dan akses resource. Kemudian manfaat sistem operasi terdistribusi, yaitu pertama shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komunikasi atau misal dalam mengakses data, tetapi penggunaan sehingga sistem berjalan dengan lebih cepat. Dan manfaat komputasi, penggunaan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Nah, paralel itu maksudnya kinerja komputer, kinerja suatu program yang dilakukan secara bersama-sama menggunakan lebih dari satu komputer. Kemudian proses komputasi ini dibaca ke banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, komputer sendiri, dan kemudian perangkat prosesor yang lain. Masih di manfaat sistem operasi terdistribusi, fitur reliabilitas, fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem, berbeda dengan hardware. Kemudian komunikasi, sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan itu local area network dan wide area network. Sistem operasi terdistribusi pada umumnya menggunakan hardware secara spesifik. Komponen utama dalam sistem ini adalah workstation yang berada pada tengah area atas, kemudian local area network yang berada di komponennya ini, lalu gateway yang ada pada sebelah kiri, dan prosesor yang sebelah kanan.
membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya itu pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas dan hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Ini adalah buffer menampung sementara data dari atau perangkat IO, boleh melakukan penjadwalan pemakaian IO sistem supaya lebih efisien, atau antrian dan sebagainya. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras IO tertentu. Kemudian manajemen berkas. Nah, berkas itu adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat grafis atau direktori, volume, dan nilai. Pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori. Mendukung manipulasi berkas dan direktori, meletakkan berkas ke seluruh storage. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Kemudian sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dapat dilakukan prosesor atau menggunakan sistem sumber daya. Sistem operasi berfungsi membedakan antara penggunaan yang sudah diteliti dan yang belum. Kemudian jaringan sistem terdistribusi, prosesor yang tidak berbagi memori atau float. Dia prosesor mempunyai proses sendiri. Prosesor tersebut terhubung dengan jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Kemudian command interpreter system. Sistem operasi memiliki instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi IO device yang ada. Contohnya CLI, Windows Pen Base, atau Touch, dan lain-lain. Kemudian itu contoh sistem operasi terdistribusi. Tapi kalau Aruba adalah sistem berbasis mikrokernel yang menjadikan banyak workstation menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah selama sekitar 5 tahun. Kemudian GL Unix Construction dengan model tidak memberikan aspek baik untuk eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi. Hasil penelitian ini untuk menempatkan research untuk komputer formula yang baik, lebih baik untuk aplikasi paralel maupun yang seri atau berurutan. Realisasinya, maka sistem operasi harus menjadwalkan percakapan dari program paralel, mengidentifikasi ide research di jaringan, mengizinkan migrasi proses untuk mendukung stakeholder model, dan menghasilkan tujuan untuk antar proses komunikasi. Kemudian John Bruce.